Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Mutiara Anissa, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2024 dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 06031282429023 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Dewi Koryati, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di video ini saya akan membahas salah satu model pembelajaran yang menarik yang kita pelajari di kelas, yaitu Inquiry Learning atau pembelajaran inquiry dari jurnal Luminos dengan judul Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, Konsep Suhu dan Kalor, yang menjelaskan model pembelajaran inquiry learning adalah sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, dan analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh rasa percaya diri. Secara singkat, inquiry learning berasal dari filsafat pendidikan progresif yang terinspirasi oleh tokoh seperti John Dewey yang menekankan bahwa belajar harus dimulai dari rasa ingin tahu alami siswa. Di Indonesia, model ini semakin populer karena mendukung kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran aktif. Menurut sumber dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia dari Susilo, inquiry learning membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui proses bertanya dan menyelidiki. Jadi, saya memilih model ini karena relevan dengan mata kuliah saya, terutama dalam mengajar ekonomi, di mana siswa bisa menyelidiki isu-isu nyata seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh nyata di kelas ekonomi, bayangkan siswa diberi masalah berupa bagaimana inflasi mempengaruhi harga barang sehari-hari di Indonesia. Siswa bisa mengumpulkan data dari survei pasar lokal, menganalisis data menggunakan grafik, dan menyimpulkan dampaknya terhadap masyarakat. Ini sesuai dengan penerapan di Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dari Rahman, di mana inquiry learning digunakan untuk membuat pelajaran ekonomi lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita bahas secara rinci langkah-langkah penerapan inquiry learning. Model ini biasanya terdiri dari 5 tahapan utama, sesuai dengan yang dijelaskan dalam buku Strategi Pembelajaran Inovatif oleh Retnawati pada tahun 2018. Pertama, guru memulai dengan mengajukan pertanyaan terbuka atau masalah yang memicu rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, siswa mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, ataupun riset. Yang ketiga ialah siswa menganalisis data yang dikumpulkan untuk menemukan pola atau hubungan. Yang keempat, siswa menarik kesimpulan berdasarkan analisis tersebut. Terakhir, siswa mengomunikasikan hasil penemuan mereka, misalnya melalui presentasi atau laporan. Model pembelajaran inquiry dibagi dalam 4 bentuk metode. Yang pertama ialah confirmation inquiry dari Leaderman JS pada tahun 2010, merupakan metode di mana siswa mempelajari dan memahami materi pembelajaran yang hasilnya telah mereka ketahui. Dalam metode ini, siswa akan diberi pertanyaan dan metode cara mengerjakannya. Siswa telah mengetahui hasil atau jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Metode ini sangat efektif ketika tujuan dari pendidik adalah untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Yang kedua ialah structured inquiry dari Bell R dan Benchi H pada tahun 2008. Metode ini tidak jauh berbeda dengan metode pertama. Perbedaannya terletak pada siswa tidak mengetahui hasil dari pertanyaan yang diberikan. Namun, siswa dibiarkan mencari kesimpulan sendiri dengan menggunakan metode pengerjaan yang telah ditentukan oleh pendidik. Siswa diberi kesempatan untuk menganalisis data sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan bukti data yang mereka miliki. Yang ketiga ialah Guided Inquiry dari Leaderman JS pada tahun 2010, merupakan pembelajaran inquiry yang telah direncanakan, diawasi, dan intervensi
Dalam metode ini, siswa dibimbing oleh pendidik untuk mencari, memahami, dan menyelidiki materi pembelajaran. Siswa diberi masalah atau pertanyaan, tetapi siswa diberi kebebasan dalam menentukan metode atau solusi dari pemecahan masalah tersebut. Siswa memiliki peran lebih dibandingkan dua metode sebelumnya. Mereka memiliki kesempatan untuk memilih materi, organisasi data, dan pendekatan analisis. Yang keempat ialah Open atau Pre-Inquiry dari Bell, R, dan Benchiha pada tahun 2008. Metode ini merupakan tingkat tertinggi dari model inquiry dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa mencari, memahami, dan menyelidiki sendiri materi pembelajaran. Siswa berperan penuh dalam pembelajaran yang mengharuskan mereka merumuskan masalah, mengembangkan metode penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, dan juga membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari inquiry learning berdasarkan teori dan kajian. Dari sisi kelebihan, model ini sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan kreativitas siswa karena mereka belajar secara mandiri. Menurut Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, dari Susilo, inquiry learning juga meningkatkan motivasi siswa dan kemampuan menerapkan pengetahuan di dunia nyata, terutama dalam mata pelajaran ekonomi. Selain itu, ini mendukung pembelajaran aktif yang sesuai dengan era digital saat ini. Namun, ada kekurangan yang perlu diperhatikan. Proses ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan model tradisional, sehingga bisa menantang jika waktu kelas terbatas. Selain itu, guru harus berperan sebagai fasilitator yang terampil, dan tidak semua siswa memiliki kemampuan awal yang sama untuk melakukan penyelidikan, seperti yang disoroti dalam buku Retnawati pada tahun 2018. Berdasarkan kajian di Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dari Rahman, kekurangan ini bisa diatasi dengan persiapan yang matang, tetapi tetap memerlukan dukungan sumber daya. Dapat disimpulkan bahwa inquiry learning adalah model pembelajaran yang kuat karena mendorong siswa untuk aktif menyelidiki dan membangun pengetahuan sendiri dengan tahapan yang jelas mulai dari orientasi hingga komunikasi. Contoh penerapannya di kelas ekonomi yang menunjukkan manfaat dalam membuat pelajaran lebih relevan. Nah, model pembelajaran inquiry ini dibagi dalam empat bentuk metode, yaitu confirmation atau exploration inquiry, structured inquiry, guided inquiry, dan open atau pre-inquiry. Nah, dari model ini memiliki kelebihan yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat relevan di pendidikan ekonomi saat ini dan kreativitas siswa. Sementara kekurangannya adalah waktu yang terbatas dan memerlukan persiapan yang matang. Nah, menurut pendapat saya, model ini sangat efektif di era digital sekarang, di mana siswa bisa menggunakan sumber online untuk riset sehingga membuat pelajaran lebih adaptif dan menarik.